Good morning. Perkenalkan, nama saya Diva Dan saya Nanda. Excellency Miss Musliha MSI as the Headmaster of SMA Asada, honorable our teachers and our beloved friends. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa hadir di sini hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam akan selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladies and gentlemen, dalam performance Asada kesenian rumah hari ini, kami kelas 10 2 SMA Asada akan menampilkan drama dan tari. Drama kali ini menceritakan kisah Maling Kundang dan tari Nirmala dan Zabi Melayu. Kaya apa keseruan ini? Langsung aja nikmati penampilannya. Enjoy! Kaiso. Diciptakan seorang insan, lembut hati berdu pandangan. Apabila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengarkan jauh berkelana entah di mana, ada rasa
Pada suatu waktu di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, anak dari keluarga itu, Malin, memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, aku ingin merantau. Mengapa kamu ingin merantau, Nak? Temani ibu saja di sini. Biarkanlah ayah saja yang merantau ke negeri seberang. Awalnya Ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau, tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan sama ibu yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Malin, baiklah. Ibu akan mengizinkan kamu untuk merantau jika kamu menghendaki itu. Jangan lupakan ibumu ini ya, Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Akhirnya sang ibu rela melepas Malin pergi merantau. Baik, Bu. Aku akan kembali ke sini lagi. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Hei kalian, serahkan semua harta kalian yang ada di kapal ini. Siapa kalian? Mengapa kalian meminta harta kami? Kami bajak laut, serahkan harta kalian sekarang. Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku para bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Tapi pada akhirnya semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar penumpang kapal tersebut dibunuh oleh bajak laut. Malin Kundang beruntung karena dia memberontak dan melawan bajak laut, dan bajak laut pun kalah di tangan Malin Kundang. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Sepertinya ada sebuah desa di sana. Mungkin aku bisa meminta pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin Kundang terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ketika ibu sedang menyapu di teras. Bu. Iya, Bu, ada apa? Ibu sudah tahu belum bahwa si Malin anak ibu sudah menikah? Benarkah? Syukurlah, akhirnya ia sudah menemukan dambaan hatinya. Aku doakan agar dia bahagia selalu dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Apakah itu Malin anakku? Apakah ia bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, Malin, apakah benar kau Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu kangen denganmu. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya ya. tetapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapa kau ini? Aku bukan anakmu.
Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Aku jijik melihat kamu. Ibuku sudah lama meninggal. Malin. Malin, kamu jangan sembarangan berbicara. Ini ibumu, ibu yang selalu merawatmu. Mengapa kamu semudah itu tidak mengingat ibumu sendiri? Aku sudah bilang tadi, kalau ibuku sudah lama meninggal. Jadi dia jangan mengaku sebagai ibuku. Akang, apa benar wanita tua itu adalah ibumu? Bukan istriku, dia bukan ibuku. Kamu percayalah sama aku. Masa aku berbohong sama kamu? Tapi kenapa ya aku merasa yakin kalau ibu itu memang ibu kamu, Kang? Percayalah kepadaku, istriku. Istrinya mencoba untuk percaya kepada suaminya, Malin. Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anak ibu? Malin mempunyai tanda lahir di lengan sebelah kanannya. Sekarang, tunjukkan lengan kananmu. Jika benar kamu mempunyai tanda lahir di lengan kananmu, berarti kamu benar anak ibu ini. Sekarang, perlihatkan lengan kananmu. Baiklah. Ketika lengannya dilihat, benar bahwa ada tanda lahir di lengan kanannya. Berarti benar ia adalah anak ibu itu. Jadi, kalau begitu sudah jelas bahwa kamu adalah anak ibu ini. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kemustahilan. Apakah kalian menggunakan sihir untuk membuat tanda ini di lenganku? Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi, nak. Kamu adalah Malin, anak kandung ibu ini. Aku tidak percaya. Ayo pengawal, kita berlayar lagi. Ayo istriku, kita pergi dari sini. Tunggu, aku sekarang yakin bahwa kamu memang benar anak ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Apa katamu? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan pergi berlayar sendiri. Ayo pengawal. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kemaharannya yang memuncak, Ibu Malin Kundang mengutuk anaknya. Baiklah, kalau kamu tidak mengakui aku ini sebagai ibumu, aku akan mengutuk kamu menjadi batu. Batu. Terserah apa katamu. Dan benar, ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan, dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang terkejut melihat kejadian itu.
Tapi kan ada lagi. Masa cek siapa? Cek itu guru kayak keren cek apa mu? 이른 아침에 눈을 떠 Di sini kita senang, jangan dibikin tegang. Lo nyinyir hujat-hujatan. Jangan dibikin runyam, nantinya kebablasan. Berarti mainnya kurang jawaban. Ayo tinggalkan barat, angkat tangan dengan tantangan. Tinggalkan tinggal, berikan tempat tidak ada menunggu jangan bimbang. Goyang mesin aja. Goyang gayung, ayo goyang gayung. Goyang gayung, mari kita goyang gayung. Ayo bang, gayungnya barengan, daripada berperang singkat karuan. Mari goyang gayung seru-seruan, lepas beban pikiran, happy-happy. Welcome to Gabrielle Studio. Di sini kita senang, jangan dibikin tegang. Lo nyinyir hujat-hujatan. Jangan dibikin runyam, nantinya kebablasan. Berarti mainnya kurang jawaban.